Organisasi dan struktur data. Yang di sini saya akan mempresentasikan tentang unit kendali. Pertama ada pengertian unit kendali. Unit kontrol atau yang sering dikenal dengan kontrol unit akan menyimpan perintah sekarang yang dilakukan oleh komputer, memerintahkan ALU untuk melaksanakan dan mendapat kembali informasi dari memori yang diperlukan untuk melaksanakan perintah itu dan memindahkan kembali hasil berikutnya. Bagian CPU yang menyebabkan fungsi komputer tercapai ini mengeluarkan sinyal-sinyal kontrol yang bersifat internal bagi CPU untuk memindahkan data antara register atau agar ALU melakukan fungsinya untuk mengatur operasi-operasi internal lainnya. Register yang merupakan bagian dari unit kontrol adalah tempat penyimpanan data sementara dalam CPU selama proses eksekusi. Apabila terjadi proses eksekusi, data dalam register dikirim ke ALU untuk diproses. Hasil eksekusi nantinya diletakkan ke register kembali. Unit kontrol akan menghasilkan sinyal yang akan mengontrol operasi ALU dan memindahkan data ke dalam dari ALU. Untuk kontrol juga mengeluarkan sinyal kontrol eksternal bagi pertukaran data, memori, dan modul-modul I/O. Bagian B, tugas-tugas unit kendali. A. Tugas dari CPU adalah sebagai berikut. 1. Mengatur dan mengendalikan alat-alat input dan output. 2. Mengambil instruksi-instruksi dari memori utama. 3. Mengambil data dari memori utama kalau diperlukan oleh proses. 4. Mengirim instruksi ke ALU bila ada perhitungan aritmatika. 5. Menyimpan hasil proses ke memori utama. Ada jenis-jenis unit kendali. 1. Single CPU. Proses kontrol unit ini hanya terjadi dalam satu coksai, artinya setiap instruksi pada satu skill, maka dari itu tidak memerlukan status. 2. Multi CPU. Berbeda dengan kontrol unit yang single CPU, kontrol unit yang multi CPU lebih memiliki banyak fungsi, yaitu dengan memperhatikan status dan opsode. Jenis I/O unit kendali. Yang pertama, masukan atau input, yaitu yang pertama adalah clock, berfungsi untuk sinkronisasi operasi antar komponen-komponen komputer, termasuk juga unit kontrol. Yang kedua ada instruction register. Opkode instruksi saat itu digunakan untuk menentukan operasi mikro yang akan dilakukan selama siklus eksekusi. Yang ketiga ada flag. Flag ini digunakan untuk unit kontrol untuk mengetahui status dari CPU. Yang keempat ada control sinyal to control bus, yaitu memberi jalur ke unit kontrol untuk sinyal-sinyal seperti sinyal interrupt, dap, no, latchman. Yang kedua ada keluaran atau output. Ada bagian-bagiannya, yaitu yang pertama sinyal kontrol dalam CPU atau kontrol sinyal in CPU. Output ini terdiri dari dua macam, yaitu sinyal-sinyal yang menyebabkan perpindahan data antar register, dan yang kedua ada sinyal-sinyal yang dapat mengaktifkan ALU atau Arithmetic Logic Unit yang spesifik. Yang kedua ada kontrol sinyal to control bus, yaitu output sinyal ini juga memiliki dua macam, yaitu sinyal kontrol bagi memori dan sinyal kontrol bagi modul-modul input output. Selanjutnya ada dua tugas dasar kontrol unit. Yang pertama yaitu pengurutan, yaitu unit kontrol menyebabkan prosesor menuju sejumlah mikro dalam urutan yang benar yang didasarkan pada program yang sedang dieksekusi. Yang kedua ada eksekusi, yaitu unit kontrol menyebabkan setiap operasi mikro yang dilakukan.